Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membahas lebih lanjut permintaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengenai jam kerja yang fleksibel saat PSBB yang rencananya mulai berlaku 14 September 2020. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sesuai rencana detail pembatasan mengenai pengetatan kembali PSBB akan dibahas bersama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 hari ini di kantor Balai Kota. Sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan 50% pekerja bisa tetap bekerja di kantor saat PSBB Jakarta diperketat. Ia ingin agar jam kerja dibagi dua. Hal itu ia sampaikan merespon keputusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperketat PSBB Jakarta mulai awal pekan depan. Dan untuk mengetahui informasi lebih detail mengenai rencana pertemuan Pemprov DKI Jakarta dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, kita langsung saja bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Balai Kota Jakarta. Sirena, pertemuan antara Erlangga Hartarto dan Anies Baswedan ini mungkin pertemuan yang paling ditunggu oleh masyarakat khususnya warga DKI Jakarta mengenai penerapan dari PSBB total yang katanya akan fleksibel jam kerja untuk 50% pekerja. Apakah sudah dipastikan pertemuan ini akan dilakukan pada hari ini? Iya, Cikal dan juga pemirsa, terkait dengan pertemuan yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Komite Ketua Satgas Penanganan dan Pemulihan Ekonomi dan COVID-19 Erlangga Hartarto yang tadinya semula rencana akan dilakukan pada hari ini. Memang tadi kami juga sudah mencari informasi dan kami mendapatkan informasi dari pihak Humas Menko Perekonomian, di mana pada saat ini memang untuk Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat ini sedang berada di Bali. Sedangkan hingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Apakah memang agenda pertemuan ini akan tetap diberlangsungkan seperti semula atau tidak. Selain itu kami juga tadi sudah mendapatkan informasi begitu dari pihak Humas Pemprov DKI Jakarta, di mana mereka mengatakan bahwa rencananya untuk agenda ini masih akan berlangsung. Namun hingga saat ini nantinya kami akan terus mencari informasi, Cikal. Apakah memang agenda pertemuan ini akan tetap berlangsung seperti rencana demikian awalnya begitu, di mana agenda pertemuan pada kali ini akan membahas tentang industri di ibu kota pada saat PSBB total ini akan diberlakukan pada hari Senin mendatang pada tanggal 14 Agustus. Cikal. Ya, sampai dengan saat ini masih menunggu begitu ya, apakah akan dilaksanakan pada hari ini atau tidak, mengingat ini cukup pendek waktunya karena Senin sudah harus diberlakukan, artinya sudah harus ada keputusan. Nah, tapi kalau dari sisi Pemprovnya sendiri, apakah ada informasi yang sudah Anda dapatkan di sana, Sirena, untuk sementara, apakah betul-betul kebijakan PSBB total ini sama mengikuti dengan PSBB yang sebelumnya atau seperti apa, Sirena? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk PSBB total pada kali ini memang ada sedikit perbedaan, di mana PSBB total yang akan diberlakukan pada hari Senin mendatang, tanggal 14 September, memiliki sejumlah perbedaan sehingga sejumlah persiapan juga terus diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana salah satunya dengan mempersiapkan peraturan yang akan diberlakukan pada PSBB total kali ini. Untuk salah satu bentuk dari pengetatan PSBB total ini, Cikal, dapat dilihat dengan pengetatan peraturan di sektor perkantoran, di mana pada kali ini Pemprov DKI Jakarta mengharuskan semua karyawan bekerja dari rumah atau work from home. Dan selain itu untuk sektor yang diizinkan beroperasi masih sama seperti pada awal pandemi pada saat PSBB sebelumnya diberlakukan, Cikal, di mana hanya ada 11 sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi, di mana sektor tersebut berada di bidang kesehatan, bidang energi pangan atau makanan atau minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, layanan dasar, utilitas publik, dan juga industri objek vital serta kebutuhan sehari-hari. Selain itu, untuk transportasi umum ini, Cikal juga akan menyesuaikan, di mana akan dilakukan pula sejumlah pembatasan untuk
kapasitas penumpangnya dan juga untuk jam operasionalnya ini. Serta untuk konsep ganjil genap ini sementara akan tidak diberlakukan terlebih dahulu, Cikal. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan dari virus corona ini. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga menjelaskan bahwa memang ada perbedaan yang jelas dalam segi peraturan pada saat PSBB total kali ini yang akan diberlangsungkan dan juga pada saat PSBB yang diberlakukan pada awal pandemi sebelumnya, di mana salah satunya adalah perbedaan pada tempat ibadah lokal yang akan diperbolehkan untuk tetap beroperasi nantinya, di mana tidak seperti pada awal PSBB, awal pandemi kemarin, di mana Anies Baswedan ini juga mengharuskan untuk menutup semua tempat ibadah lokal ini tanpa terkecuali. Selain itu, Anies juga menyatakan bahwa isi aturan dari PSBB ini nantinya juga akan berbeda, di mana kali ini pihaknya hanya mengizinkan untuk kegiatan-kegiatan yang boleh beroperasi ini adalah kegiatan yang benar-benar mengedepankan protokol kesehatan, seperti kegiatan yang hanya berkapasitas orang sesedikit mungkin, sehingga dapat mencegah kerumunan yang dapat terjadi, di mana kerumunan ini seringkali dianggap sebagai tempat menyebarnya dari virus corona ini. Kembali ke Anda di studio, Cikal. Baik, kita harapkan bahwa pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Erlangga Hartarto bisa terrealisasi dengan cepat sehingga ada kepastian untuk publik untuk melakukan aktivitas pada hari Senin. Sirena, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari Sirena Graciela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Balai Kota Jakarta.